معنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فالبكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم فالبكر. Maka yang disebut sebagai bikir, kemarin bikir ya, ada bikir, ada al-thayyibir, ada perawan, ada janda, dan seterangkan oleh dalam lagi. Maka bikir perawan, walau kabiratan, sekalipun dia sudah tua. Ada perawan tua, ada nggak? Ada. Makanya ulama tulis walau kabiratan. Ia juzul abi, boleh bagi ayahnya. Wa illam yadil mala lituluwi safhin ba'dal bulughi, boleh bagi ayahnya sekalipun dia nggak menguasai harta anak perempuannya yang sudah tua ini, mau anak perempuan kandung yang masih muda atau yang sudah tua. Kenapa demikian? Itu luwi safhin, karena di safah itu dia nggak bisa pakai duitnya, di idiot atau dia normal tapi nggak bisa menggunakan namanya hartanya, duitnya. Punya duit nggak bisa memanage nih pas sekarang ya, itu sembarangan kalau punya duit. Karena ada orang begitu ya, ada orang punya duit dia nggak bisa manage dia punya duitnya. Nih duit harus untuk apa, harus beli apa, nggak bisa tuh itu. Ada orang begitu modalnya. Kalau pemegang duit aja pasti yang dibeli itu macam-macam itu, beli ini beli itu yang nggak perlu dibeli semua. Kayak orang dapat warisan deh, ya kan begitu ya. Warisan kan banyak tuh, dia bingung tuh orang nggak bisa menentukan aja. Akhirnya lupa beli rumah yang menjadi kebutuhan apanya. Pokoknya dibeli motor, dibeli handphone, dibeli macam-macam yang pada akhirnya kan itu harga motor menyusut, harga handphone menyusut. Dia lupa beli rumah yang pada akhirnya rumah nggak beli, sementara motor udah dibeli, handphone udah dibeli pas dia duitnya pengen di rumah udah apa? Udah nggak mencukupi, udah kurang. Akhirnya rumah nggak punya, akhirnya dia apa? Jadi kontraktor abadal abidin. Jadi kontrak di mana-mana. Kasihan orang. Kan asalnya punya apa? Punya rumah, dapat warisan karena nggak bisa tadi apa tuh? Manage dia punya duitnya, padahal sembarangan. Karena seharusnya dapat kontrak, dapat apa? Warisan, langsung cari apa? Rumah, beli motor belakangan, beli handphone belakangan, rumah dulu yang pokok, tentang yang urgent dulu. Nah itu begitu contoh yang paling mudah ya, yang dibilang itu wisafah itu. Dia safah itu bisa idiot, atau yang kedua orang yang nggak bisa mengatur dia punya duitnya, hartanya. Setelah ini perempuan balik. Wal jaddi, dan juga boleh bagi jad, kakek. Yang disebut sebagai jad adalah abil abwain ala, bapaknya bapak terus ke atas, berarti kakek, kemudian sebelah kiri itu buyut, asal lagi nih, bapak buyut, bapak kakek, kakek buyut, terus sebelah atas itu. Kita nggak tahu nama-namanya tuh ya, tapi kalau di Jawa ada itu nama-nama itu atas tuh. Jadi kita paling sampai kakek buyut tuh, terus ke atas. Inda adamil abi aslan bi an mata. Ketika bapaknya tidak ada sama sekali,
Contohnya bapaknya udah meninggal, berarti kalau bapaknya meninggal yang jadi wali siapa itu? Kakeknya. Ini anak perempuan, bapaknya meninggal, yang ada kakeknya, maka yang jadi wali siapa itu? Kakeknya. Kemarin urusannya ya, jadi nggak langsung ke mana? Ke atas dulu tuh, ke atas nggak ada, baru ke saudara. Yang baru lewat untuk tenangan tuh jangan malam lagi dah. Nggak apa cuma gitu. Jadi kalau bapak nggak ada, kemudian meninggal, maka yang menjadi wali nikahnya adalah si kakek itu. Aw adami ahliyatihi, atau ketika ketiadaan keahlian untuk menjadi seorang wali nikah. Bagaimana tuh orang yang tidak menjadi ahli menjadi wali nikah? Kana majnunan, ini orang gila, itu bukan ahli wali nikah tuh. Ada orang gila, walinya ada tapi apa? Gila, itu namanya wali yang bukan ahli menjadi wali nikah. Au fasiqan, atau ada wali tapi walinya apa? Fasik. Walinya pakai kalung, walinya pakai gelang, walinya pakai cincin yang terbuat dari emas. Nanti jangan pakai tasbih digulung-gulung di mana nih? Nah, itu kan nyerupai tasyabuh nyerupai apa? Nyerupai gelang. Di tren sekarang tuh ya, anak-anak tuh ya, gitu tuh. Dipakai tasbih, taruh di mana nih? Di dalam tangan akhirnya. Gak usah taruh kantong aja ya. Ada jarang pernah lihat guru-guru aneh taruh tasbih di sini. Jarang kan, ada punya guru orang-orang luar biasa semua. Keilmuannya luar biasa, juga ngamal ilmunya luar biasa. Anda nggak pernah melihat beliau radhiyallahu anhu itu naruh tasbih di mana? Nggak pernah. Yang belakangan mulai itu pakai tasbih di mana? Tangan. Jadi seolah-olah kayak orang soleh kayak orang soleh. Anda punya orang tua bilang kalau pengen banyak bacaan di rumah, jangan di mana? Jangan di masjid, jangan di musola, bukan tempatnya. Kalau pengen banyak bacaan, jangan di masjid musola, tapi di rumah. Itu kita punya hati kejaga di mana? Di rumah. Ketika punya hati kejaga. Kalau di masjid kita macam-macam kita baca Quran, baca macam-macam. Ini hati keganggu nih. Ada orang baca Quran nih, ada orang yang tadi suara biasa diapain akhirnya? Cakep-cakepin akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Alhamdulillah. Jadi bacaan yang enggak kita biasa baca diapain akhirnya? Dibaca-baca begitu akhirnya lagu-laguin. Gara-gara ada orang. Tapi kan di rumah ada aja di rumah. Anak-anak punya orang tua begitu. Kalau pengen banyak bacaan Quran, pengen banyak bacaan tasbih segala macam zikir, banyakin di mana? Banyakin di rumah. Kalau nggak perlu juga, baru di kendaraan. Kalau nggak apa itu punya wiridan, biasa dibaca. Tapi di rumah nggak sempat apa? Baca, karena ada urusan, ada kerjaan di rumah. Keluar rumah, pakai motor, pakai bis, pakai kendaraan kereta misalnya. Bahkan sekarang ada tasbih yang digital, ya kan begitu ya? Bukan tasbih yang biasa tuh, yang pakai tali, bukan yang digital, yang apa sih bang? Yang cetrek, tapi bukan yang bunyi ya, bukan yang dulu ya. Dulu kan berisik tuh, tutup. Yang dulu berisik, yang dulu tuh tasbih yang apa sih yang cetrek yang dulu tuh berisik tuh. Kita pencet bunyi tuh, tetok, gak bohongan. Sekarang kan ada yang ada tuh digital, lebih lembut, nggak ada suaranya gitu, nggak ganggu orang, nggak ada tuh. Kalau pengen tahu yang begitu, yang nggak ganggu orang, yang kayak seolah-olah kayak cincin aja ya. Jadi orang bilangnya itu cincin, padahal tuh tasbih digital tuh kita pakai, kita pakai. Nah, tadi ya, kalau tidak ada bapaknya maka kakeknya. Ketika bapaknya meninggal atau memang walinya itu bukan ahlinya. Tadi bagaimana contohnya? Wali nikahnya orang gila, boleh, bukan ahlinya. Atau tadi wali nikahnya orang apa tadi? Orang fasik. Atau contoh yang lainnya. Apa yang diperbolehkan bagi ayah? Nah kemarin nih pembahasan ada wali mujbir ya. Pada hukum syara
Ada wali disebut sebagai wali mujbir. Artinya ini boleh. Apa yang diperbolehkan pada hukum syara boleh bagi bapaknya perempuan ini? Ijbaruha ayyil bikri ala nikahi ay tazwijuha bighairi ibniha. Si bapak atau ketika bapak sudah mati, sudah meninggal, maka si bapak atau si kakek boleh nikahin anak perempuannya atau cucu perempuannya tanpa izin dari anaknya atau cucunya. Boleh, nggak masalah tuh. Ingat ya, seorang ayah itu disebut sebagai wali mujbir karena si bapak, si ayah boleh nikahin putrinya, si kakek boleh nikahin cucunya tanpa apa? Izin daripada siapa? Anaknya atau cucunya. Ini jadi masalah. Yang seharusnya minta izin sunnah itu bagi si bapak kepada anak perempuannya. Sekarang dibalik. Jadi apa sekarang? Anak perempuan minta izin kepada siapa? Bapaknya. Ayah, iya. Minta izinnya, minta redanya nikahin saya. Kan jadi nangis tuh urusannya kan. Nggak begitu, itu kebalik. Itu Anda sering bilangin, bukan anti yang minta izin kepada siapa? Ke bapak, bukan. Bapak yang minta izin kepada siapa? Anak perempuannya. Begitu nggak sekarang begitu? Sekarang begitu. Nggak sekarang begitu nggak sekarang? Model itu. Jadi anak perempuannya minta izin kepada pakai mic, pakai speaker, penghulu kan? Iya, penghulu kan nggak semua kayak dulu zamannya mu'alim wahab itu penghulu menguasai kehidupan Abdul Wahab. Zamannya mu'alim wahab begitu di sini nggak mungkin deh. Bapak Sentama radhiyallahu taala anhu itu penghulu itu bisa membaca kitab yang bernama Fathul Wahab. Rujukan dalam madhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga tahu artinya, paham maknanya, ngerti isi kitabnya. Zaman dulu, zaman sekarang kan yang penghulu orang laki perempuan disanding ngaji penghulu dia baik kan gitu. Nggak ada komen penghulu biarin aja. Seharusnya penghulu komen itu nggak boleh. Apalagi tadi itu, yang tadi itu pengantin perempuan minta izin kepada siapa tuh? Bapak terbalik, mesti bapaknya apa? Minta izin kepada anak perempuannya, hukumnya sunnah. Karena bapaknya wali apa tadi? Wali mujbir tuh. Sekalipun nggak izin kepada putri perempuannya, salah pernikahannya? Salah, nggak masalah tuh, nggak masalah. Ente punya anak perempuan, itu nikahin. Anak perempuan ente nggak pakai lagi ente izin kepada anak perempuan ente, udah sah pernikahannya. Kecuali janda. Kalau janda mesti apa? Mesti izin kalau janda. Tapi kalau perawan, anak perempuannya sendiri nggak perlu apa? Nggak perlu izin. Kalau ente punya anak perempuan begitu ya. Jadi bukan anak perempuan ente yang izin kepada ente, bukan. Jadi ente yang sunnah, bukan wajib. Sunnah untuk apa tadi? Minta izin ke anak perempuan ente. Wah, bapak minta izin ya, pengen nikahin kamu. Begitu, bapaknya. Tapi bukan siapa tadi itu? Bukan anaknya, bukan. Bapaknya yang minta apa tadi? Minta izin kepada anaknya. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-sayyidu ahaqqu bi nafsiha ay fi ikhtiyariha lizawji aw fi idni la fil aqdi. Janda itu lebih berhak untuk memilih calon suaminya, atau janda itu harus memberikan izin kepada orang yang ingin menikahinya, bukan pada akad nikah. Itu kalau janda. Makanya karena ada orang yang sudah jadi janda, dia punya wali nikah, nggak boleh nikahin kepada laki-laki lain sebelum minta apa? Izin kepada itu janda. Bapaknya punya anak perempuan sudah apa? Sudah janda. Bapaknya bukan lagi wali mujbir. Kenapa demikian? Anaknya bukan perawan tapi janda. Wajib si bapak untuk apa tadi? Minta izin kepada anak perempuannya. Tapi kalau anak perempuannya masih perawan, masih gadis, si bapak tanpa izin kepada anak perempuannya masih gadis, boleh nggak nikahin? Boleh, sah hukumnya tuh. Yang kedua dalilnya wal bikru yuzawwijuha abuha darahu darqutni. Dan perawan gadis itu bapaknya yang boleh nikahin langsung tanpa ada izin daripada anak perempuannya. Kita telah bilang itu ke teman-teman, yang minta izin itu bukan anak perempuan kamu, tapi siapa?
Kamu sebagai bapak yang apa? Sunnah minta itu kepada anak perempuan kamu. Sekarang kan dibalik gitu, sekarang dibalik anak perempuannya yang minta itu kepada bapaknya. Yang nyaksiin pernikahan nggak ngerti, penghulunya nggak tahu ngerti pernikahan, yang pada akhirnya ini kebiasaan terus berkelanjutan tuh, berkelanjutan. Kalau ada anjuran itu kan dibilangin, jangan terbalik, bapak yang apa? Sunnah minta kepada kamu. Seperti begitu. Lu mau penghulu itu gimana sih? Kan bilangin, bisa bilangin kan gimana? Bilangin tuh. Ini bukan daripada hukum syariat. Sunnah seperti itu. Yang sunnah adalah si bapak minta itu kepada si anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضله وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتنهي. Baca bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.